Saya Ria Ramadhani dengan NIM 202400801996 akan menjelaskan 15 materi dari mata kuliah manajemen strategik. Jadi langsung saja, dari sesi pertama itu ada tentang manajemen strategik. Jadi manajemen strategik itu merupakan proses yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Disebut sebagai proses karena terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pada tahap perumusan, perusahaan menentukan visi, misi, tujuan, serta strategi yang akan digunakan. Setelah itu, strategi diterapkan melalui berbagai aktivitas organisasi. Selanjutnya, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah strategi tersebut sudah memberikan hasil yang diharapkan atau masih perlu diperbaiki. Dari proses tersebut, perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat seperti memiliki arah yang lebih jelas, mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan daya saing, serta membantu pengambilan keputusan secara lebih terarah. Sesi 2 ada tentang perspektif dan tujuan utama manajemen strategi. Dalam manajemen strategi terdapat beberapa perspektif. Menurut Albert Candler, strategi merupakan penentuan tujuan jangka panjang yang disertai dengan penetapan tindakan serta alokasi sumber daya untuk mencapainya. Sementara menurut Boston Consulting Group atau BCG memperkenalkan berbagai alat analisis yang membantu perusahaan menentukan posisi bisnis maupun produknya. Penerapan manajemen strategik juga dilakukan pada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat korporat yang berkaitan dengan arah perusahaan secara keseluruhan, misalnya keputusan melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha. Kedua, tingkat unit bisnis yang berfokus pada cara memenangkan persaingan dalam suatu industri. Ketiga, ada tingkat fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pada setiap divisi, seperti pemasaran, keuangan, produksi, maupun sumber daya manusia. Ketiga tingkatan ini harus saling mendukung agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sesi ketiga itu ada kerangka kerja dan perumusan misi. Jadi kerangka kerja manajemen strategik dimulai dari perumusan visi dan misi organisasi. Visi itu menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi menjelaskan alasan organisasi didirikan serta bagaimana organisasi memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan. Setelah arah organisasi ditentukan, kemudian perusahaan melakukan analisis lingkungan melalui SWOT atau SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strengths dan weakness sebagai faktor internal, serta opportunities dan threat sebagai faktor eksternal. Hasil analisis tersebut membantu perusahaan memilih strategi yang sesuai dengan kondisi internal sekaligus mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal. Sesi keempat itu ada peran budaya dalam manajemen strategi. Budaya organisasi merupakan kumpulan nilai, norma, serta kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi strategi karena strategi pada akhirnya dijalankan oleh manusia. Apabila budaya organisasi mendukung inovasi, kerjasama, dan pembelajaran, maka strategi akan lebih mudah diterapkan. Nah, sebaliknya, apabila budaya organisasi kurang terbuka terhadap perubahan, maka implementasi strategi dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi, perusahaan tidak hanya memperhatikan kondisi pasar, tetapi juga memastikan bahwa budaya organisasi mampu mendukung perubahan yang ingin dicapai. Sesi kelima ada pengambilan keputusan. Strategi harus didasarkan pada informasi yang akurat. Oleh karena itu, riset menjadi bagian penting dalam manajemen strategi. Proses riset diawali dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan tujuan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menyusun kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam proses ini, sistem informasi manajemen atau SIM berfungsi mengolah data dari berbagai sumber menjadi informasi yang relevan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan secara lebih tepat, cepat, dan objektif.
Nah, sesi ke-6 itu ada MSDM strategi untuk meningkatkan daya saing. Dalam manajemen strategi, sumber daya manusia dipandang sebagai alat yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, seluruh aktivitas MSDM mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, hingga penilaian kinerja harus disesuaikan dengan strategi perusahaan. Sebagai contoh, apabila perusahaan menerapkan strategi diferensiasi, maka perusahaan membutuhkan karyawan yang kreatif dan inovatif pastinya. Sebaliknya, apabila perusahaan menerapkan strategi biaya rendah, maka perusahaan memerlukan SDM yang mampu bekerja secara efisien. Dengan demikian, strategi bisnis dan strategi MSDM harus berjalan dengan selaras. Dan ada sesi 7 tentang strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran terdapat konsep STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Setelah itu, perusahaan memilih kelompok yang paling potensial sebagai target pasar melalui proses targeting tentunya. Tahap terakhir adalah positioning, yaitu membangun citra produk agar memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan pesaing di benak konsumen. Setelah STP ditentukan, perusahaan dapat menyusun berbagai strategi pemasaran seperti promosi digital, kerjasama dengan influencer, maupun kemitraan bisnis agar produk lebih dikenal oleh target pasar. Sekarang ada materi tentang manajemen strategik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Setelah strategi diterapkan, perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui efektivitas strategi tersebut. Salah satu alat yang digunakan adalah Key Performance Indicator atau KPI yang berfungsi mengukur pencapaian target tertentu. Selain KPI, terdapat Balance Scorecard yang memberikan penilaian secara lebih menyeluruh melalui 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan kedua alat tersebut, perusahaan tidak hanya mengevaluasi hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dapat mengevaluasi proses yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Terus ada kepemimpinan strategik, yaitu keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Seorang pemimpin strategi tidak hanya mampu menyusun strategi, tetapi juga mampu mengarahkan seluruh anggota organisasi agar strategi tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan perannya, pemimpin memerlukan berbagai kecerdasan seperti IQ untuk pengelolaan kemampuan berpikir logis, EQ untuk membangun hubungan dan mengelola emosi, AQ untuk menghadapi tantangan, serta SQ sebagai landasan nilai dalam mengambil keputusan. Selain itu, seorang pemimpin juga berperan sebagai strategis, coach, change agent, entrepreneur, dan decision maker sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan juga ada manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Jadi perubahan lingkungan bisnis menuntut organisasi untuk terus beradaptasi melalui transformasi organisasi. Transformasi dapat dilakukan karena adanya perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pelanggan, maupun meningkatnya persaingan bisnis. Sebelum perubahan dilakukan, perusahaan perlu memastikan kesiapan organisasi baik dari kepemimpinan, budaya, sumber daya manusia, sistem kerja, maupun komunikasi. Hal ini penting karena keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang baik, tetapi juga oleh kesiapan seluruh anggota organisasi dalam menerima perubahan. Selanjutnya ada materi tentang strategi dan eksekusi. Jadi strategi yang baik belum tentu menghasilkan keberhasilan apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, menyusun strategi harus selalu mempertimbangkan bagaimana strategi tersebut akan dijalankan. Implementasi memerlukan dukungan struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran, komunikasi, serta koordinasi yang efektif. Dengan demikian, keberhasilan organisasi bukan hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan strategi, tetapi juga oleh konsistensi dan dalam melakukan strategi tersebut.
Ada juga perubahan paradigma internal organisasi. Jadi perusahaan saat ini mulai mengubah paradigma dari yang sebelumnya berfokus pada bisnis inti menjadi berfokus pada kompetensi inti. Bisnis inti berkaitan dengan produk atau layanan yang dijual saat ini, sedangkan kompetensi inti merupakan kemampuan utama yang menjadi keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing. Dengan berfokus pada kompetensi inti, perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam mengembangkan bisnis baru tanpa kehilangan keunggulan yang dimiliki. Pergeseran paradigma ini juga mendorong penerapan desentralisasi agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan mampu menyesuaikan perubahan lingkungan. Dan juga ada materi mengelola dan mengimplementasikan perubahan. Jadi perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan organisasi pastinya. Agar perubahan berjalan dengan efektif, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang matang, mengkomunikasikan tujuan perubahan kepada seluruh anggota organisasi, serta memberikan pelatihan apabila diperlukan. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kesiapan individu maupun kelompok yang akan terdampak oleh perubahan tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, perubahan tidak hanya dapat diterima oleh anggota organisasi tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas dan kinerja perusahaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan proses yang saling berkesinambungan. Proses tersebut dimulai dari penentuan visi dan misi, dilanjutkan dengan analisis lingkungan, penyusunan strategi, implementasi melalui budaya organisasi, sumber daya manusia, serta strategi pemasaran. Kemudian diakhiri dengan pengukuran kinerja dan evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya perubahan, maka organisasi melakukan transformasi dan kembali menyusun strategi yang lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, manajemen strategi membantu organisasi tetap mampu beradaptasi, meningkatkan daya saing, mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan,